Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala ali wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Pemirsa yang sekarang sedang menyaksikan melalui channel YouTube, marilah dalam kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan tadabbur hadis dari kitab Mi'atu Wasiyatin Nabawiyah, 100 wasiat Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan edisi kali ini kita akan mengkaji dan mentadabburi hadis urutan ke-28, 29, 30 dan 31 dari kitab Mi'atu Wasiyah Nabawiyah. Kita mulai dari hadis yang ke-28 dengan tema al-amalu khairum minas su'al, beramal, bekerja lebih baik daripada meminta-minta. Ani Zubair ibni Awam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyahtazim ahadukum huzmatan min khatabin fayahmilaha ala dhahri fayabi'aha khairul lahu min ayyas'ala rajulan ya'tihi aw yamna'uh. Hadis ini diriwayatkan muttafaqun alaih Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini pelajaran yang luar biasa ya, pelajaran betapa Islam ini, betapa Rasulullah SAW mengajak kita menjadi orang-orang yang berdikari dalam ekonomi, orang yang mandiri dalam ekonomi, tidak menggantungkan kepada yang lain, tidak meminta-minta. Maka Rasulullah bersabda, la ayyahtazim ahadukum khuzmatan min khatab. Sungguh salah seorang kalian membawa seikat kayu bakar, fayahmilaha ala dhahri, kemudian dipanggul di atas punggungnya, fayabi'aha, kemudian menjualnya, khairul lahu min ayyas'ala rajulan ya'tihi aw yamna'u. Itu lebih baik daripada dia meminta kepada seorang laki-laki atau meminta orang lain, kemudian orang lain itu memberi yang dia minta atau tidak memberi. Dalam hadis ini sangat jelas sekali bahwa seorang ketika meminta-minta ini merupakan perbuatan yang sangat tidak dicintai dalam Islam ya. Islam tidak suka seorang yang malas bekerja, tidak suka dengan orang yang hanya ongkang-ongkang saja, nggak mau berusaha. Tapi Islam mengajarkan kita untuk melakukan pekerjaan meskipun pekerjaan itu misalkan terkesan seperti remeh atau hal yang sederhana. Seperti orang yang mencari kayu bakar, kemudian memanggul pada punggungnya dan menjualnya. Itu lebih baik di mata Allah karena ikhtiar usaha yang dia lakukan daripada orang yang minta-minta. Karena orang yang minta-minta ini secara karakter dia telah kehilangan rasa malu. Dia tidak mau bekerja, para pengemis, kemudian orang-orang yang mereka meminta-minta, bukan karena, apalagi zaman sekarang ya, banyak orang yang meminta-minta bukan karena kepepet, tetapi memang menjadikan yang namanya mengemis, meminta itu sebagai sebuah pekerjaan. Maka ini Islam mencegah ini ya, dan menganjurkan kita, Rasul menganjurkan kita supaya bekerja meskipun pekerjaan yang seperti remeh atau hal yang sederhana ya, atau hal yang di masyarakat mungkin dianggap biasa ya. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-29 tentang tema khuturatul kadzib ala Rasulullah, bahaya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anil Mughirah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahad. Beliau melanjutkan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ini juga sama diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Mughirah
beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya berdusta atas namaku tidak seperti berdusta kepada seorang di antara kalian. Dan beliau melanjutkan, barang siapa yang berdusta membuat kebohongan atas namaku secara sengaja, misalkan mengucapkan sebuah ungkapan yang kemudian diklaim sebagai hadis qala Rasulullah, padahal itu bukan dari Rasulullah, itu merupakan hadis yang palsu, hadis yang dibuat-buat ya, maka Rasul mengatakan falyatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menyiapkan tempat untuk tinggalnya kelak di neraka. Artinya apa? Ayyuhal hadirun wal hadirat, karena pemirsa yang budiman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kemuliaan kita semua pada bagaimana kita memuliakan Rasulullah SAW. Dan salah satu bagaimana kita memuliakan beliau adalah kita tidak boleh mengklaim sesuatu, mengklaim ucapan yang kita sandarkan kepada Rasulullah SAW dan padahal itu bukan sebenarnya, artinya sebuah kedustaan. Bahkan dalam hadis yang tadi kita baca tadi, Rasul mengatakan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang dengan sengaja, itu muta'ammidan, sengaja, dia sengaja membuat kebohongan, maka hendaklah dia mempersiapkan dirinya, dia silahkan masuk ke neraka. Pada hari kiamat nanti dia akan diazab di neraka karena kedustaannya. Maka mari ya kita terus jaga diri kita dari ucapan-ucapan yang menistakan Rasulullah, dari ucapan-ucapan dusta yang mengatasnamakan Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah kelak di yaumul qiyamah. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-30 dengan tema manhajul muslim atau manhaj seorang muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bi thalathin la ad'unna hatta amut. Saya ulang, awsani khalili bi thalathin la ad'uhunna hatta amut. Shaumi thalathati ayyam min kulli syahr wa salatid duha wa naumin ala witrin. Abu Hurairah meriwayatkan, beliau mengatakan, khalili, kekasihku, ini maksudnya Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan wasiat ya, memberikan wasiat kepadaku dengan 3 hal yang aku tidak meninggalkan 3 hal itu sampai aku mati. Ini menunjukkan bahwa 3 wasiat ini membekas dalam hati Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, sehingga beliau tidak meninggalkan wasiat ini. Beliau melanjutkan, apa wasiat pertama Rasulullah? Shaumi thalathati ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari dalam setiap bulan. Ini kemudian kita kenal dengan puasa ayyamul bid. Kemudian wassalatid duha, dan salat duha. Ini juga salat duha ini yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah, dan kemudian beliau tidak pernah meninggalkan salat duha ini sampai akhir hayat Abu Hurairah. Dan yang ketiga, pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah, wa naumin ala witrin, dan tidur dalam keadaan witir. Artinya sebelum Abu Hurairah tidur, beliau memastikan diri dalam keadaan witir ya. Barangkali mengenai masalah ini ada 2 madhab ya. Jadi bagi mereka yang mampu yakin dia akan witir di tengah malam, maka dia kemudian tidur dulu, dia bangun melakukan witir, atau ditambah tahajud kemudian witir. Tapi bagi kita yang merasa tidak mampu, khawatir kalau nanti ketiduran misalkan dan terlewat witirnya, maka lebih afdal setelah salatul isya kita pastikan sudah salat witir baru kemudian tidur. Jadi tidak masalah ya, witir sebelum atau setelah tidur ya. Tapi intinya bahwa Abu Hurairah dalam hadis ini beliau menjelaskan bahwa 3 wasiat ini yang tidak pernah beliau tinggalkan sampai meninggalnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang terakhir hadis yang ke-31 dengan tema al-mas'uliyatul uzma, tanggung jawab yang besar.
Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu fi ahli ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulah an ra'iyatiha wal khadim fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Ini hadis ini dan juga hadis di atas tadi ya, hadis tentang manhajul muslim tadi, ini sama-sama diriwayatkan dalam Al-Bukhari dan dalam kitab Sahih Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasul bersabda, setiap kalian menjadi ra'in, seorang yang menggembala. Artinya orang menggembala itu seorang yang punya kewajiban untuk mengatur orang-orang yang di bawahnya. Kayak seperti seorang kepala sekolah, dia menggembala semua jajaran para guru dan para siswa. Di sebuah perusahaan, direktur, dia menggembala, artinya mengurusi ya. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas ra'iyati, orang yang digembalakannya. Maka kemudian ada istilah namanya rakyat ya, dari kata ra'iyah, orang yang sesuatu yang digembalakan atau sesuatu yang diurus kemudian menjadi rakyat. Karena yang namanya rakyat itu dia digembalakan atau diurus oleh negara, dan negara bertanggung jawab bagaimana untuk mensejahterakan atau membuat rakyat ini dalam kehidupan yang aman, damai, tentram, adil, sejahtera, pokoknya dalam serba kondisi yang baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian seorang imam, pemimpin, dia adalah seorang penggembala dan dia dimintai pertanggungjawaban dari penggembalaannya. Seorang laki-laki dia juga sama, dia bertanggung jawab mengurusi keluarganya, dan ia mas'ulun an ra'iyatihi, ditanyakan, dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah dia lakukan. Apakah seorang kepala keluarga, seorang laki-laki, seorang suami atau ayah, dia telah memberikan yang terbaik pada keluarganya, dia telah membawa keluarganya pada kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah, atau sebaliknya justru membawa keluarganya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang suami, dia seorang ayah, dia bertanggung jawab atas keluarganya. Kemudian wal mar'ah, seorang istri, seorang perempuan atau seorang istri, dia bertanggung jawab di rumah suaminya dan dimintai pertanggungjawabannya. Ketika suami pergi dan seorang istri di rumah, akan ditanya bagaimana ia mengurus masalah rumah tangga, masalah merawat anak, bagaimana urusan masalah dapur, bagaimana mengatur ekonomi di rumah, dan seterusnya. Kemudian wal khadim fi mali sayyidihi ra'in, dan seorang pembantu, dia mengurusi atau menggembalakan harta tuannya. Ini kalau biasanya kebiasaan orang-orang Arab dulu ya, mereka punya yang namanya pembantu, yang itu membantu urusan kalau berdagang. Kalau orang Arab dulu mereka berdagang ke Syria ya, berdagang ke berbagai wilayah di sana, di rihlat tasyita wasaif, perjalanan di musim dingin, musim panas ya. Mereka berdagang, dan biasanya mereka punya yang namanya seorang yang ditugasi, seperti Khadijah. Dia punya yang namanya seorang bernama Maisarah ya. Maisarah ini bukan seorang perempuan, dia seorang laki-laki yang ya ditugasi Khadijah untuk memperdagangkan atau membawa dagangan Khadijah radhiyallahu anha. Dan ia seorang pembantu yang dia mengurusi uang tuannya, harta tuannya, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang digembalakannya. Demikian 4 hadis 28, 29, 31. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita dan memudahkan kita untuk bisa melaksanakan amanah ya. Amanah itu berat, dan tentunya mari
kita tolong saudara kita untuk menyelesaikan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Karena waktu hidup ini yang sangat singkat, maka tentunya kita saling tolong menolong ya. Bagaimana saudara kita bisa menyelesaikan urusan dengan baik. Demikian, jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.